Ini kan cerita kita berapa minggu yang lalu tidak selesai, Bah. Karena Abah tamunya banyak sekali sehingga kita tidak bisa melanjutkan syuting. Nah, ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan bagaimana kelanjutannya dari cerita Abah, gitu, Bah. Nah, yang kita tahu selama ini dalam perjalanan Abah beberapa tahun yang lalu berkecimpung sehingga Abah duduk hari ini menjadi tokoh spiritual dan saat ini menjadi ketua umum Pendopo Buhun Banten. Nah, bisa ceritakan nggak, Bah, apa itu Pendopo Buhun Banten, Bah? Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk Kapten Ali. Kebetulan Abah saat ini sedang berada di Bogor ya, di kaki Gunung Salak. Diundang oleh sahabat Abah, dan kebetulan ini villa Abah yang urus, Abah yang rawat dan dipercayakan oleh beliau gitu. Nah, jadi untuk memperjelas atau mengklarifikasi agar netizen atau para penonton jangan salah kaprah atau salah menilai, saya ini tidak ada apa-apanya. Masih banyak orang yang lebih jago, lebih tinggi, lebih hebat. Ini saya berdasarkan sesuai dengan pengalaman Abah. Jadi di atas langit masih ada langit ya, Bah? Di atas langit masih ada langit. Mungkin para jawara, para preman di Jakarta banyak sekali. Ya Abah belum ada apa-apanya, masih nol lah gitu. Cuma berdasarkan pengalaman yang Abah lakukan, yang Abah jalankan gitu di dalam kehidupan sampai saat ini. Nah, Abah juga pernah pesantren, Kapten, di Manunjaya, Tasikmalaya. Sebentar, Bah, sebelum kita masuk ke pesantren, nah ini kan banyak yang bertanya, jawara itu bukan preman gitu kan? Betul. Nah, preman bukan seorang jawara. Betul. Nah, apa, Bah, perbedaan preman dan jawara itu, Bah? Ada yang mengatakan filosofinya, ada yang mengatakan orang beda-beda ya, Kap ya. Betul. Jawara ada yang mengatakan jahat, jahat kepada orang jahat. Wanya wani, berarti wani kepada orang jahat. Betul. Raknya rakus. Kita wajib rakus kepada orang yang rakus kepada rakyat atau orang-orang yang susah. Jadi melawan kejahatan dengan jahat. Jadi arti jawara itu jahat, wani rakus. Jahatnya kita tempatkan kepada orang yang jahat, membela orang-orang yang kaum lemah, yang membutuhkan kita. Wani atau berani, kita berani membela orang-orang susah, orang-orang minta perlindungan kepada kita. Raknya rakus. Orang yang rakus kepada rakyat, siapapun bentuknya, kita harus bela, harus kita rakuskan kembali dan kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada semacam kayak film Sepitung, terus Robin Hood ya, terus apalagi tuh, film-film apalagi tuh, banyak sekali. Banyak lah pahlawan dari kejawaraan ya, Bah ya. Jadi jangan salah penafsiran. Jawara itu saya bukan jagoan. Abah itu bukan jagoan dan bukan jawara. Jawara itu artinya seperti itu. Jadi jawara itu orang yang memerangi kejahatan. Betul sekali. Dengan cara dia sendiri ya, Bah ya. Nah, itu disebut jawara yang memerangi preman-preman. Nah, saya tahu memang Abah sendiri tidak pernah mengakui dirinya seorang jawara. Betul. Tapi rata-rata orang di luar mengatakan adalah kalau melihat Abah Oyu selalu orang bilang, wah, Abah Oyu itu mah jawara gitu kan. Padahal Abah sendiri tidak pernah mengakui itu gitu kan. Jadi orang lain kan salah penafsiran. Arti kata jawara itu kan memang seperti itu. Kita harus belajar menunduk, belajar lemah, mengedepankan adab, mengedepankan watak yang baik. Nah, jadi kenapa Abah adakan Pendopo Buhun Banten atau Padepokan Buhun Banten? Pendopo itu kan orang dulu bilang itu rumah. Pendopo itu tempat persinggahan gitu. Perkumpulan ya. Perkumpulan. Kalau buhun mungkin orang-orang Banten atau siapapun juga tahu artinya buhun. Arti kata buhun itu kan berbeda pandangan. Buhun itu kan ilmu lama. Nah, Bantennya karena memang Abah asli orang Banten, yang hijrah, yang merantau di Jakarta hampir 45 tahun, hampir 50 tahun. Jadi mungkin sebagian orang-orang tidak tahu gitu. Banyak sekali orang-orang yang kenal dengan Abah dan banyak sekali orang-orang yang tidak kenal dengan Abah. Hal yang wajar karena memang Abah sudah hampir 45 tahun merantau di Jakarta. Mungkin sampai saat ini mau jalan 50 tahun, Kapten. Tapi kan kebanyakan orang melihatnya adalah seorang preman jagoan itu yang orang yang
huru hara seperti kita lihat beberapa orang, beberapa nama gitu. Betul. Huru hara dan dikenal. Tapi Abah kan bukan preman seperti itu, bukan jagoan seperti itu gitu Pak. Nah, kembali lagi kepada pendopo Buhun Banten yang disebut rumah persinggahan, atau lebih identik dikatakan pendopo itu tempat orang belajar ya Pak. Nah, kebanyakan di pendopo itu orang belajar pasti belajar silat, seni budaya, ada macam-macam gitu Pak. Nah, pendopo atau padepo kan Buhun Banten itu isinya praktisi, paranormal, entertain atau artisnya pun ada. Jadi di dalam pendopo Buhun Banten itu orang yang belajar praktisi atau supernatural atau paranormal kita ada. Orang yang belajar silat atau debus kita ada. Orang yang belajar entertain atau ingin masuk ke film kita ada. Kita ada wadah. Semua ada wadahnya. Karena kita memang selalu melakukan malam Jumat kita yasinan, malam Sabtu kita tawasulan, malam Minggu kita kadang manakipan, malam Senin kita latihan debus, silat gitu. Kan beberapa bulan sekali saya juga melihat bahwa pendopo Buhun Banten juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya Pak. Kita selalu adakan baksos, orang-orang kena gempa dimanapun juga kita selalu mengadakan santunan anak yatim, sunatan massal, kita selalu lakukan di berbagai tempat, kita pindah-pindah tempat. Nah, saya juga banyak melihat bah sebagian dari anggota Buhun Banten yang ada di Padepokan Abah itu ada orang-orang yang di luar sana, mereka itu punya problem, putus asa, dan Abah tampung dan Abah bina di situ. Alhamdulillah, Abah menampung anak-anak jalanan itu sudah cukup. Alhamdulillah Kapten ya. Mereka tidak punya tempat persinggahan, tidak punya pekerjaan. Kadang mereka memang hobi, mereka ngamen atau jalan ke sana ke sini. Abah tampung mereka. Silakan kalian di sini tidur, makan sambil belajar. Kalau memang aktivitas kalian ngamen atau bekerja silakan. Akan tetapi Abah tempatkan mereka. Abah salurkan mereka untuk menjadi security atau satpam, atau Abah masukin pabrik gitu Kapten. Ya itulah bah cerita dari pendopo Buhun Banten. Nah, ini menarik nih bah cerita ini supaya netizen bisa menyimak apa itu pendopo Buhun Banten. Dan sekarang ini Abah adalah ketua umumnya pendopo Buhun Banten ya bah ya. Alhamdulillah. Nah, terus berlanjut bah, saya dengar Abah ini kan seorang, dikatakan orang-orang luar di sana Abah ini seorang jawara. Kadang-kadang ada menyebut dulunya perjalanan Abah cukup pahit ya bah ya. Perjuangan Abah cukup luar biasa. Nah, bagaimana ceritanya? Saya pernah mendengar kalau Abah ini juga pernah pesantren, Bah. Alhamdulillah. Jadi memang cita-cita dan angan-angan ini kadang selalu tidak ditopang ya, dengan keadaan. Yang kemarin Abah sampaikan, mungkin keluarga orang yang mapan, sekalipun orang kampung. Tapi rasa ingin tahu, rasa ingin belajar. Sehingga Abah memberanikan diri meminta kepada orang tua pesantren di daerah Tasikmalaya, di Manunjaya, yang saat ini guru itu beliau Ajengan Mamah Hoer atau Abuya Maman Hoer di Manunjaya. Abah di situ pesantren kurang lebih hampir berjalan 4 tahun lebih, 4 tahun setengah, 4 tahun setengah betul. Jadi dari situ ya Alhamdulillah Abah dibekali dengan ilmu yang mungkin ya menurut Abah cukup lah. Tidak pintar-pintar banget gitu ya. Orang mengatakan Abah jawara silakan, tapi Abah bukan jawara gitu. Orang mengatakan preman, Abah memang ya bukan preman. Pernah di tapi situ ya Pak ya. Pernah mengalami di situ dan bernaung di situ karena mencari kehidupan. Betul, mencari jati Kalau diri. Kalau kita tidak keras untuk mencari jati diri di Jakarta, kita mati Kapten. Susah sekali. Setuju Bah. Di Jakarta itu harus keras memang. Jadi untuk netizen dimanapun juga, entah mungkin dari manapun juga yang mendengar cerita saya ini, memang sebetulnya kisah nyata buat pribadi saya, betul. Bukan untuk orang lain gitu. Jadi Abah dari pesantren Tasikmalaya, Abah berangkat pesantren lagi di daerah Cirebon, pindah lagi ke Cirebon, pindah lagi ke Cirebon, pesantren lagi. Setelah dari pesantren tiba-tiba kenapa Abah Allah tempatkan seperti ini gitu, tidak tahu Abah juga. Abah hanya berpikir bahwa Abah orang rusak, pendosa. Manusia tempatnya salah, tempatnya hilang, tempatnya lupa. Tidak ada yang sempurna manusia, tidak ada. Betul. Tidak ada, semua manusia berdosa. Nah, kembali lagi Bah. Ini Abah masuk pesantren ini sebelum Abah merantau, sebelum Abah menjadi preman apa sesudah Bah?
Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Sebelum merantau ke Jakarta. Sebelum merantau ke Jakarta. Nah, setelah lulus pesantren, pengen merantau ke Jakarta, cita-cita pengen jadi mafia. Abah dari pesantren itu abah balik dulu ke kampung. Oh, pulang kampung dulu. Pulang kampung dulu ke kampung, ngobrol sama orang tua, gitu. Bla 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 bla. Ceritanya panjang sekali Kapten. Akhirnya tiba-tiba, ya dengan rasa ambisi, dengan rasa ingin tahu, mungkin namanya masih bujang ya, masih perjaka atau mungkin katakanlah orang-orang kampung, ya tidak tahu atau serta ingin tahu seperti apa kehidupan Jakarta gitu. Karena memang orang tua di Jakarta pun ya kepala koli, gitu, di kampung Bandan atau Bandengan gitu. Nah, banyak yang bertanya, Bah, dari netizen, kenal nggak sama Hercules? Dia bilang John Kate, dia bilang. Bagaimana itu, Bang? Alhamdulillah, saya kenal baik dengan beliau. Akan tetapi kan beliau orang-orang hebat, ya kan? Kalau abah kan hanya ya setitik jagung lah, tidak apa-apanya. Saya kenal baik dengan Maung Hercules, itu senior saya, ya kan? Maung Hercules. Ya. Johnny Indo, itu mereka juga senior-senior saya. Ya, dengan Abah Haji Dudung pun saya memang sudah dianggap anak oleh beliau. Almarhum, dan ya. Almarhum, dan semua organisasi pun ya alhamdulillah. Karena memang saya terlibat di dalam semua organisasi. Bukan saya jagoan, Betul. tapi karena saya tanamkan adab dan kebaikan kepada mereka. Dan selalu membantu mereka apa adanya, sesuai dengan kapasitas atau kemampuan saya. Betul. Gitu. Nah, saya dengar juga Abah pernah menjadi salah satu panglima di salah satu organisasi, Bah. Ormas, itu apa, Bah? Ormas apa, Bah? Banyak ya, Kep ya. Mungkin kalau nanti Abah sampaikan, mungkin di sini nanti mungkin banyak kutip, Ya, gitu. jadi lebih baik nggak disampaikannya, Bah. Tidak perlu disampaikan. Intinya di setiap organisasi atau di setiap padepokan Abah selalu dilibatkan, gitu. Ya. Karena mungkin yang Abah tempatkan adab dan perilaku. Dan memang Abah punya persaudaraan luas, ya, Bah. Punya persaudaraan luas, mungkin punya potensi dan bisa saling membantu dan bisa saling kerjasama dengan semua organisasi atau padepokan manapun juga, gitu. Jadi netizen cukup menarik ya. Kalau kita ngobrol dengan Abah Huyud ini tidak ada habisnya. Nah, semua dari cerita Abah Huyud, perjalanan Abah Huyud, apa hikmah yang bisa dipelajari? Itu silakan netizen jawab sendiri dalam hati dan analisa sendiri. Bah, mungkin itu singkat cerita dari Abah. Tuh. Dan mungkin hari ini kita melipir lagi ke tempat yang lain, Abah. Ya, boleh. Karena jujur saya mendapat cerita dari Abah Huyud. Itu Abah Huyud ini punya teman seperjuangan namanya Ajeng Apo, ya. Kiai atau Ajengan Apo. Ajeng Apo. Ya. Jadi hari ini saya juga pengen wawancara beliau bersama Abah Huyud. Alhamdulillah Abah Huyud ini sangat baik sekali, membuka peluang-peluang relasinya untuk kita gali informasinya supaya hikmah dari perjalanan ini netizen bisa mengambil yang terbaik, yang buruknya dibuang. Oke, saya tambahkan kembali Kapten. Manusia ini masing-masing punya pengalaman hidup. Mungkin pengalaman saya seperti ini, pengalaman yang lain seperti ini. Jadi jangan salah mengartikan untuk netizen. Abah sampaikan sekali lagi, Abah bukan jawara, tapi jawara yang sifatnya membantu semua orang, yang membela orang-orang susah, yang membela orang-orang yang terzolimi Sesuai kemampuan. sesuai dengan kemampuan. Jawara bukan berarti kita jagoan hebat, tetap Abah juga masih takut kok sama orang. Akan tetapi kita tetap harus hati-hati dengan adab dan perilaku. Siap. Bahasa yang kita sampaikan itu harus baik kepada semua orang, gitu. Jadi saya pribadi juga mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf untuk seluas-luasnya untuk para netizen atau katakanlah relasi atau teman-teman semua. Masih banyak cerita yang belum Abah sampaikan. Jadi untuk netizen mohon maaf. Mungkin orang Banten bilang saya jalmi alit, saya jalma bodoh, anu tetiasa nanaon gitu. Hanya berdasarkan dengan pengalaman saja Kapten, gitu. Karena manusia masing-masing punya pengalaman Berbeda-beda. gitu. Jadi apa yang disampaikan Abah ini bukan adalah cerita menyombongkan diri, bukan pengen pamer atau segala macam. Jadi sekali lagi, saya pribadi atas nama Padepokan Buhun Banten serta jajaran untuk TTKBI atau dengan organisasi yang lainnya, padepokan yang lainnya,
Saya mohon dibukakan pintu maaf jika memang ada lisan yang salah menyampaikan, ada ucap langkah yang tidak mengenakan atau menyinggung kalian. Sekali lagi mohon maaf. Ini sesuai berdasarkan pengalaman saya. Oke? Sekian ya Pak ya, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum.